Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 ingin memaparkan materi dengan judul yogurt. Sebelum memulai, perkenalkan dulu anggota kelompok 8 yaitu saya sendiri Nurhasana dan teman saya Cindra Trilestari. Apa saja sih topik yang akan dibahas pada pemaparan materi kali ini? Yang pertama itu mengenai yogurt. Kemudian jenis atau klasifikasi yogurt, proses pembuatannya, komponen gizi dan struktur kimianya, zat aditif, cara penyimpanannya, fungsi bagi tubuh, dan yang terakhir frekuensi dan bahaya mengkonsumsi. Apa itu pengertian dari yogurt? Yogurt merupakan salah satu jenis minuman fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang memiliki khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Khasiat ini diperoleh karena adanya bakteri dalam yogurt dan tingkat keasaman yogurt, sehingga bakteri patogen dapat dihambat. Bakteri yogurt ini bisa digunakan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang menyebabkan menjadi asam. Proses pengasaman dan pengumpulan protein pada yogurt membuat yogurt mudah dicerna oleh tubuh. Nah, yang di sebelah kiri ini ada gambar bakteri Lactobacillus dan sebelah kanannya ada gambar Streptococcus thermophilus. Selanjutnya mengenai jenis atau klasifikasi yogurt. Yogurt ini terdiri dari macam-macam jenis berdasarkan rasa. Yang pertama itu plain yogurt. Plain yogurt ini memiliki rasa yang tajam, yang merupakan rasa asli dari yogurt ini. Kemudian yang kedua ada jenis flavonoid yogurt. Adalah yogurt yang diberi rasa tambahan sintetis dan pewarna makanan sintetis. Yang biasa digunakan adalah rasa stroberi, cherry, jeruk, leci, madu, alpukat, melon, dan vanila. Yang terakhir ialah fruit yogurt, sari atau irisan buah yang dapat dijadikan ke dalam plain yogurt. Selanjutnya mengenai alat dan bahan. Bahan yang digunakan ialah panci stainless untuk memasak yogurt, pengaduk kayu untuk mengaduk pada proses pemasakan, kemudian kompor gas untuk memasak susu, gelas plastik dan cup untuk mengemas yogurt, dan toples kaca untuk wadah yogurt. Kemudian bahan alatnya yaitu susu sapi yang digunakan harus bermutu baik, terutama dari segi mikrobiologinya. Nah, ini merupakan sumber utama dalam pembuatan yogurt. Kemudian gula pasir sebagai rasa pemanis. Kemudian starter berupa Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus dengan ukuran 3% dari bahan. Proses pembuatan yogurt. Starter merupakan bagian yang penting dalam pembuatan yogurt. Kultur harus bebas dari kontaminasi, pertumbuhan yang cepat menghasilkan flavor yang khas, tekstur dan bentuk yang bagus, tahan terhadap antibiotik. Distribusi starter yogurt biasanya dilakukan dalam bentuk kering karena daya tahannya lebih lama dibandingkan dengan starter dalam bentuk cair. Pada umumnya, kultur cair mengandung 109 mikroba per mililiter starter, tetapi adanya transfer yang berulang-ulang dapat menyebabkan hilangnya beberapa sifat khusus kultur. Hal ini dapat diatasi dengan kultur dikeringkan, dibekukan dengan susu yang dapat disimpan di suhu ruang selama beberapa tahun. Suhu dan waktu inkubasi harus diperhatikan agar diperoleh kemasan yogurt yang sesuai. Bila digunakan konsentrasi kultur beku, inkubasi dilakukan pada suhu 45 derajat Celcius selama 5 jam atau 32 derajat Celcius selama 11 jam. Bila inkubasi dilakukan pada suhu ruang sekitar 29 derajat Celcius memerlukan 14 sampai 16 jam. Proses pembuatan yogurt. Yang pertama, perebusan. Siapkan seliter susu dan tuang ke dalam panci. Sambil memanaskan susu di atas api sedang, aduk secukupnya. Begitu susu mulai mendidih, api dikecilkan, biarkan susu mendidih sekitar 10 menit. Tambahkan 50 gram susu, krim, dan 100 gram gula halus dan aduk lagi. Yang kedua, pendinginan.
Selesai perebusan, susu dihomogenkan dan didinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Pada saat pendinginan ini ditambahkan esens 7 ml dan pewarna. Selanjutnya disiapkan starter berupa biakan Lactobacillus dan Streptococcus masing-masing 15 ml. Susu dengan suhu 45 derajat Celcius diinfokuskan dengan starter tersebut. Pencampuran starter dengan susu harus merata dan dilakukan secara bersih agar tidak tercemar dari bakteri lain. Susu yang baik untuk pertumbuhan biakan yogurt yaitu perkembangbiakan yogurt yaitu sekitar 45 derajat Celcius. Yogurt tersebut sebaiknya diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya ditinggal menunggu 5 jam. Perhatikan apakah susu sudah mulai menggumpal atau belum. Jika sudah, susu boleh diangkat. Setelah yogurt menggumpal, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, langsung memakannya dengan sendok. Yang kedua, mengaduk gumpalannya hingga menjadi pecah dan cairan kental merata. Komponen gizi dan struktur kimia pada yogurt. Komposisi yogurt secara umum adalah protein 4-5%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, pH 3 8-4,6%. Yogurt mengandung beberapa kandungan antara lain energi, protein, lemak, karbohidrat, bahkan mengandung mineral yaitu berupa kalsium, fosfor, natrium, dan kalium. Mempunyai kandungan vitamin yaitu vitamin A, B kompleks, B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D, E, asam lat, asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, dan kolin. Berikut ini ialah tabel komponen kandungan dalam yogurt per 100 mg. Yang pertama dibahas ialah mengenai protein. Kandungan yogurt terdapat protein dalam jumlah besar. Di beberapa produk yogurt terdapat beberapa jenis protein seperti casein dan juga whey. Keduanya memiliki peranan untuk tubuh dan memiliki persentase yang berbeda-beda, seperti whey sebanyak 20% dan casein sebanyak 80%. Whey digunakan untuk membantu pertumbuhan otot karena mengandung cukup banyak. Casein juga berfungsi untuk otot, tetapi fungsi utamanya dalam membantu penyerapan beberapa mineral yang berfungsi termasuk untuk menurunkan tekanan darah secara berkala. Yang selanjutnya ini ialah karbohidrat. Karbohidrat yang terdapat pada yogurt lebih banyak dalam bentuk gula sederhana seperti laktosa dan galaktosa. 2 gula ini akan memberikan rasa alami yang manis dari yogurt itu sendiri. Oleh karena itu, rasa asam tidak semuanya disukai oleh masyarakat. Yogurt sering ditambah pemanis tambahan tanpa menghilangkan rasa asamnya. Lemak juga terkandung di dalam yogurt, meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Lemak yang ada di dalam yogurt ini bermanfaat untuk tubuh, khususnya dalam hal pembentukan energi tanpa membuat kita mengalami kelebihan kalori. Jadi, tidak perlu khawatir kalau ingin mengkonsumsi yogurt. Kandungan yang terakhir ialah vitamin dan mineral. Yogurt mengandung banyak vitamin dan mineral. Setiap yogurt yang diminum, nutrisi seperti B12 akan didapatkan. Selanjutnya, juga ada kalsium yang digunakan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mengkonsumsi yogurt baik untuk mencegah pengeroposan seperti osteoporosis. Selanjutnya, yogurt juga bermanfaat untuk tubuh dalam hal suplai fosfor dan B2. Dua nutrisi ini bermanfaat untuk proses biologis tubuh sehingga harus dipenuhi setiap harinya. Nah, contoh vitamin yang ada di yogurt ialah vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin C, dan E yang akan didapatkan. Kalau mineralnya yang terdapat dalam yogurt contohnya kalsium, fosfor, natrium, dan kalium. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai zat aditif makanan pada yogurt. Yang pertama adalah bakteri asam laktat. Fermentasi susu menjadi yogurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat. Bakteri ini bertanggung jawab atas pembentukan tekstur dan rasa yogurt,
serta menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan juga cita rasa. Asam laktat murni bersifat tidak berbau, tidak berwarna, dan juga bersifat higroskopis pada suhu kamar. Menurut standar nasional Indonesia, kadar asam laktat pada yogurt yang baik adalah sebesar 0,5-2%, di mana dalam pembuatan yogurt, rata-rata penggunaan starter adalah 2-5%, yang akan menghasilkan kadar asam laktat sebanyak 0,92-1,17%. Berikut adalah mekanisme penguraian laktosa menjadi asam laktat, di mana asam laktat ini terutama diproduksi oleh bakteri yang termasuk dalam genus Lactobacillus, seperti Lactococcus, Streptococcus, Bacillus, dan Enterococcus. Laktosa dihidrolisis oleh enzim seperti galaktosidase, yang kemudian diproduksi oleh bakteri asam laktat menjadi glukosa dan galaktosa, dan kemudian diubah menjadi asam laktat melalui fermentasi homolaktik seperti gambar yang tertera pada slide, yang menghasilkan 4 mol laktat dan juga 1 mol laktosa. Namun, etanol atau asetat ini juga dapat diproduksi bersama dengan laktat melalui fermentasi heterolaktik, di mana dengan mengurangi separuh hasil laktat. Jenis jalur fermentasi dan isomer laktos spesifik yang dihasilkan bergantung pada bakteri asam laktat yang terlibat dan juga kondisi operasi khususnya adalah pH. Kegunaan dari asam laktat sendiri adalah dari aktivitas enzim proteolitik dari Lactobacillus bulgarius yang menyebabkan terurainya protein susu dan juga menghasilkan asam-asam amino dan juga peptida-peptida yang menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus, di mana Lactobacillus bulgarius ini juga akan menguraikan lemak dan menghasilkan asam-asam lemak yang memberikan flavor khas pada produk akhir yogurt. Yang kedua adalah susu skim. Susu skim merupakan bagian susu yang tertinggal setelah krim atau lemak susu yang diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim merupakan bagian susu yang banyak mengandung protein atau sering disebut juga sebagai serum susu. Susu skim merupakan hasil pemisahan fisik terhadap besar lemak dari whole milk. Standarnya, kadar lemak susu skim ini tidak lebih dari 0,5%. Susu skim sendiri berguna untuk meningkatkan kadar bahan kering bahan baku dan juga sebagai media dalam pembiakan bakteri starter. Susu skim berguna mempercepat pertumbuhan bakteri starter atau bakteri asam laktat dalam membentuk asam laktat dan juga meningkatkan kualitas yogurt yang dihasilkan dan memiliki kemampuan untuk mengikat air serta memberikan penampakan yang padat. Pengguna susu skim juga dapat meningkatkan nilai gizi, sensori, dan dapat mengurangi sineresis pada yogurt. Selanjutnya adalah fungsi yogurt bagi tubuh. Yang pertama adalah menyeimbangkan sistem pencernaan, di mana bakteri dalam yogurt ini akan menjaga keseimbangan flora normal usus sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan fungsi pencernaan. Selain itu, yogurt juga memiliki daya antibiotika yang dapat menghindarkan pembusukan dini dalam usus halus. Yang kedua adalah sumber protein, di mana yogurt menyediakan jumlah protein yang terbilang besar dengan sekitar 12 gram protein untuk setiap 7 ons 200 gramnya. Protein telah terbukti mendukung metabolisme dengan meningkatkan energi yang dikeluarkan untuk aktivitas tubuh, yang berguna sebagai sumber kalori yang bebas lemak. Yang ketiga adalah mencegah kanker. Senyawa yang terkandung dalam yogurt seperti interferon dan sel natular killer cell akan melawan tumor dan juga kanker. Yogurt memproduksi senyawa antimutagenik yang akan memproduksi senyawa butirat yang akan menstimulasi penghancuran sel abnormal yang berpotensi menjadi sel kanker. Yang keempat adalah menurunkan kadar kolesterol. Bakteri asam laktat dalam yogurt dapat menghasilkan sejumlah asam organik seperti asam propionat dan juga asam orotat. Senyawa asam orotat dalam yogurt ini akan bersaing dengan kolesterol dari makanan untuk pembentukan kolesterol dalam hati sehingga produksi kolesterol akan tetap normal. Proses penyimpanan yogurt, yogurt mempunyai daya simpan lebih lama daripada susu segar. Ini dikarenakan yogurt memiliki asam laktat yang berfungsi sebagai pengawet alami. Namun, lama penyimpanan dan suhu pada yogurt juga dapat mempengaruhi masa simpan serta dapat merubah mutu produk. Di antaranya adalah pH dan juga total asam. Penurunan pH pada yogurt akan terjadi secara terus-menerus selama penyimpanan setelah masa inkubasi. Yogurt yang disimpan pada suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat penurunan pH.
Penyimpanan yogurt pada suhu 4 derajat Celcius selama 6 hari akan mengalami penurunan pH dari 4,68 menjadi 4,15. Suhu merupakan salah satu faktor penentu kualitas yogurt, di mana suhu dingin dapat dimanfaatkan untuk menyimpan yogurt agar kualitasnya tetap terjaga dan juga dapat bertahan lama. Yogurt ini sangat baik disimpan pada suhu rendah, atau suhu penyimpanan yogurt berkisar antara 10-15 derajat Celcius. Namun pada suhu tersebut, atau disebut dengan suhu sejuk, hanya dapat memperlambat metabolisme dan tidak dapat mematikan bakteri. Selanjutnya, suhu penyimpanan dingin dengan kisar antara 4-7 derajat Celcius merupakan suhu yang paling sering digunakan untuk menyimpan yogurt. Efek pengonsumsian yogurt, melansir dari laman Detik Food, tahun 2020, Profesor Insinyur Hardiansyah MS PhD, selaku Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, menjelaskan bahwa batas aman konsumsi yogurt hanya sebanyak 3 porsi dalam sehari. Karena terlalu banyak makan yogurt, bahkan sampai menyalahi aturan konsumsinya, dapat membawa dampak buruk bagi tubuh. Ini karena yogurt biasanya mengandung sejumlah kalori dan juga gula yang tidak sedikit. Asupan gula yang berlebihan ini kerap dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, seperti diabetes, kelebihan berat badan, dan juga penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan yogurt. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari praktikum mikrobiologi pangan dan industri, yaitu pembuatan yogurt dengan bahan-bahan yang dapat ditemukan di pasaran dan menggunakan starter yogurtnya, yaitu adalah yogurt komersil. Ya, jadi sebelum kita memulai proses pembuatan dari yogurt, maka saya harus menjelaskan dulu bahan-bahan dan alat apa saja yang akan digunakan pada proses pembuatan yogurt ini. Yang pertama, kita membutuhkan kompor pastinya. Jadi kalau saya nanti praktikumnya di rumah, kan bisa menggunakan kompor biasa. Di sini kita di laboratorium menggunakan hot plate, lalu ada panci. Bisa menggunakan panci apa saja, ya, yang jelas panci. Lalu kita ada toples alatnya, ya, ada toples. Nah, untuk bahan-bahannya pasti harus ada susu. Kita di sini menggunakan susu susu cair, ya, yang ultra high temperature. Lalu ada gula sebagai sumber karbon, lalu ada starter dari bakterinya. Jadi starter bakterinya itu kita menggunakan Streptococcus dan Lactobacillus. Jadi dari produk komersil yaitu Cimory. Jadi ini bukan Cimory yang cair, tapi Cimory yang sudah yang lebih kental, ya, yang lebih thick dan lebih creamy, ya, bukan yang cair, ya. Jadi untuk tahapan awal adalah kita harus memanaskan dari susunya. Ya, kita panaskan susunya. Kita menggunakan susu, bisa menggunakan 1 liter atau menggunakan 500 ml, itu tergantung dari kalian. Tapi nanti supaya tidak terlalu banyak mubazirnya, kita gunakan semuanya. Lalu nanti kita pisahkan ke dalam toples-toples masing-masing. Ya, jadi kita buka dulu susunya. Kita tuangkan. Untuk 1 liter susu kita bisa mendapatkan 1 liter yogurt, tetapi dalam keadaan mengental nantinya. Ya. Oke, susunya sudah 1 liter. Lalu kita panaskan susunya dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, kalau saatnya kalian di rumah nantinya itu ketika dirasa susunya sudah agak hangat-hangat kuku, itu silahkan diangkat karena kita sudah menggunakan susu ultra high temperature, bukan susu pasteurisasi. Tapi kalau susu pasteurisasi atau susu segar itu harus dilakukan pemanasan yang lebih tinggi, ya. Terutama susu segar karena dia masih dalam keadaan segar, belum mengalami proses yang namanya pasteurisasi. Jadi kalau susu segar itu bisa mencapai sampai 60 sampai 72 derajat Celcius. Tapi kalau kita menggunakan UHT, kita cukup dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius saja. Seperti itu. Kita tunggu sampai panas. Lalu nanti kita akan tambahkan gula. Gula di sini sebagai sumber karbon, ya, sebagai sumber karbon. Jadi
Apakah boleh kita menggunakan gula? Boleh saja, karena di susu sudah ada yang namanya laktosa. Jadi ada gula di sana, sumber karbonnya dari laktosa. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin menambah supaya yogurtnya agak berasa, tidak terlalu plain, maka kita bisa menggunakan gula. Gulanya cukup 5% dari total volume dari susunya. Sekarang susunya sudah mencapai 40-45 derajat. Jadi dari angan-angan kuku bisa dicoba. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan gula. Gulanya itu sekitar 5%, hanya untuk sebagai sumber karbon dari mikroba ini. Karena dia juga punya laktosa sebagai sumber karbon untuk pertumbuhannya. Jadi ini kisaran 5% dari total kita tambahkan. Lalu kita aduk. Ini nggak mesti harus pakai spatula, tapi bisa pakai apa istilahnya, pengaduk biasa. Setelah dirasa sudah larut semuanya antara gula dengan susu, lalu ditambahkan dengan starter bakterinya. Kita di sini menggunakan starter dari Cimory, dari bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Ya, jadi kita menggunakannya adalah 2% dari total susu. Kalau tadi gula 5%, kalau starternya adalah 2%. Berarti kalau 2% dari 100, berarti di sini ada 20 mili, jadi kita bagi 5, jadi bisa langsung tambahkan. Ini dari 1/5 dari kemasannya. Jika sudah dirasa sudah cukup, dibiarkan, lalu kita aduk kembali. Nah, di sini sebenarnya bagusnya kita menggunakan yogurt komersilnya itu yang plain, tapi karena kita tidak mendapatkan yang plain, kita menggunakan yang sudah ada rasanya, sudah ada rasa blueberry-nya, ya. Tapi tidak apa-apa, karena kita mengambil dari komersil ini adalah dari starter bakterinya, ya. Ini untuk mempermudah kita dalam proses pembuatan yogurt di rumah. Jadi kalau di laboratorium disarankan adalah menggunakan starter murni, misalnya kita menggunakan Streptococcus atau Lactobacillus, ya, atau Bifidobacter, itu diperbolehkan, ya. Nah, setelah kita rasa sudah larut semuanya, nah biasanya ketika di proses ini kompor tidak dinyalakan lagi, jadi dimatikan. Karena kalau seandainya suhunya semakin tinggi, maka bakteri, tadi kan kita yang masukkan adalah bakteri, maka bakterinya akan mati atau populasinya akan berkurang. Ya. Setelah larut seperti ini, kita masukkan masing-masing dari susu tadi ke dalam toples. Ya, jadi kita bagi dua, dari 1 liter kita bagi 2. Jadi kita pilih toplesnya bisa toples apa saja. Jika tidak ada toples, bisa menggunakan wadah yang lainnya. Ya, tapi yang wadah ada tutupnya. Lalu kita masukkan pakai dengan tumpah. Dibagi 2. Belum adil. Oke. Lalu diusahakan wadahnya itu kita biarkan space, ya. Space-nya itu supaya, karena ini bakterinya adalah bakteri asam laktat yang dia akan melakukan fermentasi secara aerob. Jadi kita berikan space untuk dia ada oksigen di sini. Lalu kita tutup. Lalu setelah ditutup rapat, oke, kita inkubasi di suhu ruang saja, tidak perlu harus yang ada inkubator atau tidak. Kita nanti perlakuannya adalah suhu ruang, nanti diberi perlakuan juga suhu di kulkas. Nah, berapa lama kita inkubasinya? Itu kisaran 10 hingga 16 jam. Nah, nanti masing-masing dari
kalian praktikan akan dibagi perlakuan yaitu berdasarkan suhu, nanti ada yang disimpan di suhu ruang, ada yang diinkubasi di kulkas, lalu ada perlakuan dari beda-beda dari starter bakterinya, dan juga ada perbedaan dari suhu, ya, dari suhu ruang, ada yang di suhu kulkas. Jadi ada 3 perbedaan perlakuan nanti di setiap praktikan. Karena kalau jumlahnya banyak populasinya, maka perlakuannya juga harus diragamkan. Hanya itu saja yang bisa kita demokan untuk praktikum dari pembuatan yogurt ini. Saya akhiri. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan PowerPoint kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.